Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Ubaidillah dan rekan saya, Vivi Agustina. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, tugas video ini dibuat untuk mendapatkan gelar edukasi yakni CUIMS atau Certified Understanding Environmental Management System dari PT CSSI Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Dalam pembangunan berkelanjutan, di sini terdapat 4 jenis, yakni definisi, tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar lingkungan, dan yang terakhir ada jenis-jenis strategi. Definisi, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris, Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam pembangunan berkelanjutan, tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup, kebijakan, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Next. Adapun tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yakni yang pertama, menyelesaikan segala bentuk masalah kemiskinan pada seluruh tempat. Kedua, menjamin akses air untuk sanitasi untuk semua orang. Ketiga, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Yang keempat, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Kelima, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan juga dampaknya. Dan yang terakhir, mengelola hutan dengan berkelanjutan, melawan berubahnya lahan menjadi gurun, menghentikan dan melakukan rehabilitasi kerusakan lahan, dan juga menjalankan penghentian punahnya keanekaragaman hayati. Adapun pilar utama pembangunan berkelanjutan di sini ada 3 pilar, yakni sosial, ekonomi, dan environment. Dalam sosial di sini terdapat beberapa jenis, yakni welfare, yaitu kesejahteraan, equal opportunity, yakni kesempatan yang sama, lalu social cohesion, international solidarity, dan maintenance of human capital. Di dalam ekonomi terdapat economic growth, efficiency and competitiveness, flexibility and stability, production and consumption, employment, dan international trade. Dan di dalam environment terdapat consumption of resource, material and waste, risk, rate of change, dan natural and cultural landscape. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar lingkungan. Yang pertama yaitu air bersih dan sanitasi layak. Syarat-syarat air bersih yang pertama yaitu tidak keruh, tidak terasa lengket setelah digunakan, bening atau tidak berwarna, bebas dari bau apapun, hambar alias tidak berasa, tidak terkontaminasi bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya, dan yang terakhir, tidak mengandung debu, pasir, tanah, atau sedimen lainnya. Kriteria-kriteria sanitasi layak. Yang pertama yaitu jamban yang sehat, yang kedua pembuangan air kotor, yang ketiga yaitu pembuangan limbah kamar mandi yang layak. Lalu yang kedua ada kota dan pemukiman berkelanjutan. Di negara yang sedang berkembang, seperti negara Indonesia ini, tingkat kesejahteraannya masih rendah. Oleh sebab itu, masih diperlukannya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan tanpa pembangunan dapat menyebabkan kerusakan yang akan menjadi lebih parah seiringan dengan waktu. Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas, mulai dari bentuk yang sederhana sampai yang sangat canggih. Mulai dari bangunan yang kecil sampai gedung-gedung yang tinggi dan canggih. Dari yang hanya menggunakan dan mengubah beberapa SDA yang ada, sampai menimbulkan perubahan yang besar.
Maka dari itu, untuk menghindari timbulnya dampak lingkungan yang tidak diinginkan, maka perlu rencana jangka panjang dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan mengetahui apa saja dampak negatif yang akan terjadi dengan menggunakan pendugaan dampak lingkungan atau environmental impact assessment, dan pendugaan ini merupakan proses dalam AMDAL. Hal ini bertujuan untuk menjamin tujuan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas hidup di sekitar lingkungan tersebut. Yang ketiga, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pemanfaatan sumber daya secara efisien ini merupakan implementasi dari Sustainable Consumption and Production atau SCP atau pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya, yaitu yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Contohnya yaitu oleh salah satu produsen pakaian yaitu dengan merek H&M yang berkomitmen dalam transparansi rantai pasok produknya serta bahan baku produk hanya menggunakan 100% bahan daur ulang atau dari sumber yang berkelanjutan. Selanjutnya terdapat Unilever berkolaborasi dengan Symrise menghasilkan kacang vanila bersertifikat Rainforest Alliance yang pertama di Unilever. Bersama melalui kemitraan, Symrise telah melatih lebih dari 1.100 petani yang 36%-nya sumber bahan baku pertanian Unilever dari pertanian berkelanjutan. Terakhir yaitu Forum for the Future. Menggandeng perusahaan besar Cargill, Golden Agri Research, Musim Mas, Sime Darby Plantation, dan Wilmar International membentuk komitmen tanpa deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi NDPE, Decent Rural Living Initiative, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan tenaga kerja di bidang pertanian. Yang keempat yaitu ekosistem daratan. Yang pertama yaitu dengan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Yang kedua, mengelola hutan secara lestari. Yang ketiga, menghentikan penggurunan. Yang keempat, memulihkan degradasi lahan. Dan yang terakhir, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Lalu selanjutnya di sini ada ekosistem lautan. Indonesia merupakan negara yang memiliki poros kelautan. Adanya suatu gagasan strategis terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri dan perikanan. Oleh karena itu, perlu mementingkan segala aspek kehidupan dengan menerapkan paradigma kelautan dalam suatu pembangunan agar pembangunan tersebut dapat berkelanjutan dengan baik. Contoh dari pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem laut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yakni memanfaatkan pasang surut air, gelombang, arus, dan angin lepas pantai yang dapat dijadikan sumber energi yang memiliki potensi yang signifikan dengan kadar karbon yang rendah. Kemudian bisa menetralisir limbah B3 yang akan dibuang ke lautan yang bertujuan untuk menghindari tercemaran lingkungan laut dan ekosistem yang ada di dalamnya. Lalu mengelola tata kelola sumber daya kelautan termasuk upaya penataan ruang laut dan ekosistemnya, dan yang terakhir menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim. Lalu di sini ada jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi inaktif. Dalam strategi inaktif, ini merupakan strategi yang merekam kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima. Dikarenakan arsip yang dibuat dan diterima perlu dikelola di dalam suatu sistem kearsipan yang baik dan benar. Mengingat bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selalu berkembang selaras dengan tuntutan zaman dan keadaan. Maka demikian juga dengan jumlah arsip atau volume arsip yang dihasilkan dan diterima oleh organisasi ini. Lalu kemudian ada strategi reaktif. Strategi reaktif mengacu pada berurusan dengan masalah setelah mereka muncul tanpa perencanaan ke depan untuk jangka panjang.
Dalam kasus-kasus tertentu, masalah tak terduga dapat muncul, baik secara internal maupun eksternal. Dalam kasus seperti itu, perusahaan perlu merespons dengan cepat, dan ini adalah saat perusahaan biasanya menggunakan strategi reaktif. Di sini ada karakteristik organisasi reaktif. Yang pertama, organisasi tidak merencanakan masa depan dan tidak menetapkan tujuan. Namun dalam keadaan darurat, mereka akan berencana untuk menangani situasi tersebut. Kedua, sifat otokratis manajemen puncak. Ketiga, semua masalah diatasi dengan perasaan daripada memiliki analisis yang tepat. Keempat, lingkungan tempat kerja yang penuh tekanan. Dan yang terakhir, jangan menganalisis perilaku, produk, atau pasar pesaing. Dalam strategi reaktif ini ada beberapa keuntungan, yakni karyawan memiliki keterampilan seperti pemadam kebakaran yang sangat baik. Kadang-kadang dapat menghemat waktu karena tidak termasuk perencanaan yang tidak perlu. Adapun kerugian yang dialami pada strategi reaktif ini, yakni proyek mungkin tidak memenuhi tanggal target dan mungkin melebihi anggaran karena tidak ada perencanaan yang tepat. Terus, tidak adanya alokasi sumber daya yang tepat. Dan yang terakhir, terciptanya kepanikan dan kekhawatiran jika terjadi masalah yang dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi akomodatif. Akomodatif strategi atau strategi akomodatif ini adalah strategi respon sosial di mana perusahaan menerima tanggung jawab atas suatu masalah dan melakukan semua yang diharapkan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah itu. Strategi ini dicirikan oleh beberapa dukungan dari manajer puncak yang mungkin semakin memandang tanggung jawab sosial sebagai upaya yang bermanfaat. Strategi ini berusaha untuk memindai kemungkinan perubahan dalam tuntutan pemangku kepentingan utama dan mengambil tindakan preventif untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mempengaruhi permintaan pemangku kepentingan dan melindungi posisi pasar saat ini, diperlukan dasar yaitu kepercayaan. 4. Yaitu strategi proaktif. Karakteristik organisasi proaktif yaitu berorientasi sasaran-sasaran ditetapkan dan kemajuan ditinjau tepat waktu, melaksanakan rencana jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang dan memiliki rencana darurat terpisah. Ketiga, menganalisis pasar, perilaku, dan produk pesaing, fokus pada pola pikir inovatif. Yang keempat, mengambil umpan balik dan komentar dari seluruh tim sebelum pengambilan keputusan. Yang kelima, fokus pada keputusan pelanggan dan evaluasi umpan balik pelanggan secara tepat waktu. Dan terakhir yaitu bekerja sama dengan tim teknis dan penjualan untuk merancang lebih banyak peluang. Keuntungan dari strategi proaktif yaitu menghindari ancaman dan masalah atau mempermudah penanganan masalah, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk akhir, karyawan yang lebih puas karena mereka diberdayakan dan merasa pandangan mereka penting untuk keberhasilan perusahaan. Yang terakhir yaitu hemat biaya. Selanjutnya, kekurangan dari strategi proaktif ini yaitu tidak dapat melihat setiap ancaman, serta merencanakan proyek terlebih dahulu membutuhkan lebih banyak waktu. Yang terakhir yaitu strategi interaktif. Strategi interaktif merupakan perencanaan, taktik, rancangan, dan cara yang dipergunakan untuk melancarkan proses komunikasi, memperhatikan semua bagian yang ada dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu sebagai contoh, di PT Meranti Busa Bahari diterapkan strategi interaktif atau komunikatif ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Contohnya yaitu dengan mengadakan seminar K3, yaitu kesehatan, dan keselamatan kerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang pembangunan berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.